Nicopolis. Battle of Nicopolis adalah pertempuran besar yang terjadi pada tanggal 25 September 1396 antara pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Bayezid I melawan koalisi Eropa Barat yang dipimpin oleh Raja Sigismund dari Hongaria. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu upaya terakhir Eropa dalam mencegah ekspansi Utsmaniyah ke Eropa Tenggara sebelum jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Pada akhir abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah telah menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan, termasuk Bulgaria dan Serbia. Kekalahan Serbia dalam pertempuran Kosovo membuat Utsmaniyah semakin kuat di Eropa Timur. Bayezid I berambisi memperluas kekuasaan ke kerajaan Hongaria dan lebih jauh ke Eropa Tengah. Raja Sigismund dari Hongaria meminta bantuan dari Eropa Barat untuk melawan ancaman Utsmaniyah. Paus Bonifatius IX menyerukan perang salib untuk melawan Muslim Utsmaniyah. Banyak kerajaan dan bangsawan Eropa, termasuk dari Prancis, Burgundia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain, mengirim pasukan untuk bergabung dalam kampanye ini. Pasukan salib yang dipimpin oleh Jean de Nevers, putra Adipati Burgundia, dan Raja Sigismund dari Hongaria berkumpul di Buda pada musim semi 1396. Pasukan ini terdiri dari sekitar 15.000 hingga 20.000 tentara, sebagian besar dari Prancis, Burgundia, dan ksatria Teutonik. Mereka berangkat menuju wilayah Bulgaria yang saat itu dikuasai oleh Utsmaniyah dengan target utama merebut benteng Nicopolis di tepi Sungai Danube. Pada bulan Agustus 1396, pasukan salib mulai mengepung benteng Nicopolis, yang merupakan benteng strategis Utsmaniyah. Pasukan Utsmaniyah di dalam benteng bertahan dengan gigih, sementara Sultan Bayezid I bergerak cepat untuk membawa bala bantuan dari Edirne dan wilayah lainnya. Pasukan Utsmaniyah yang berjumlah sekitar 15.000 hingga 20.000 tentara, termasuk pasukan kavaleri elit Janissary, mendekati Nicopolis untuk menghentikan pengepungan. Pasukan salib menolak strategi defensif Raja Sigismund dan memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ksatria Prancis yang dipimpin Jean de Nevers memulai serangan frontal terhadap pasukan Bayezid, namun terlalu gegabah dan tidak terkoordinasi dengan baik. Bayezid I yang dikenal dengan julukan Yildirim, si kilat, menggunakan taktik cerdas dengan menahan pasukan terbaiknya di belakang dan mengandalkan pasukan ringan untuk memancing ksatria Prancis agar menyerang terlalu jauh. Setelah pasukan utama salib terjebak, Bayezid I meluncurkan serangan balik besar-besaran, menghancurkan pasukan Prancis dan Burgundia. Pasukan Hongaria yang dipimpin oleh Sigismund mencoba bertahan, tetapi melihat kekalahan sekutu mereka mundur melalui Sungai Danube. Sebagian besar ksatria Eropa terbunuh atau ditangkap, termasuk Jean de Nevers yang akhirnya ditebus dengan uang tebusan besar. Raja Sigismund berhasil melarikan diri ke Venesia dengan kapal. Setelah kemenangan ini, Kesultanan Utsmaniyah semakin dominan di Eropa Timur dan ancaman terhadap Konstantinopel semakin meningkat. Pertempuran Nicopolis menandai kekalahan besar bagi Eropa Barat dalam upaya mereka menghentikan ekspansi Utsmaniyah. Ini juga menunjukkan kekuatan dan strategi militer Kesultanan Utsmaniyah yang semakin sulit dikalahkan. Kekalahan ini mempercepat dominasi Utsmaniyah di Balkan dan menjadi salah satu faktor yang mempersiapkan jalan menuju jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Perang Nicopolis pada tahun 1396 adalah salah satu pertempuran besar antara Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Bayezid. Satu melawan pasukan gabungan Eropa, tentara salib, yang dipimpin oleh Raja Sigismund dari Hongaria. Pasukan Utsmaniyah berjumlah sekitar 15.000 sampai 20.000 prajurit, terdiri dari berbagai unit, termasuk Janissary, pasukan elit infanteri, kavaleri Sipahi, serta pasukan bayaran dari wilayah Balkan. Mereka juga mendapat dukungan dari Serbia,
yang pada saat itu merupakan negara vasal Utsmaniyah. Pangeran Stefan Lazarevich membawa sekitar 5.000 ksatria Serbia yang sangat berperan dalam kemenangan Utsmaniyah. Pasukan Utsmaniyah menggunakan formasi bertahan dengan meletakkan infanteri dan pemanah di garis depan, sementara kavaleri berat dan cadangan, termasuk Janissary, ditempatkan di belakang. Mereka menggunakan parit dan rintangan untuk memperlambat serangan musuh, yang terbukti efektif melawan pasukan Eropa yang kurang bersabar dan menyerang secara agresif. Pasukan Utsmaniyah dalam kondisi siap tempur karena mereka sudah terbiasa berperang melawan bangsa Eropa dan memiliki pengalaman militer yang lebih baik. Sultan Bayezid I dikenal sebagai pemimpin militer yang cepat, tegas, dan strategis yang membuat pasukannya tetap termotivasi. Mereka memiliki kedisiplinan tinggi, terutama pasukan Janissary yang terkenal dengan keterampilan bertempur mereka. Pasukan tentara salib yang terlalu percaya diri melakukan serangan langsung tanpa strategi matang. Setelah mereka melewati barisan pertama Utsmaniyah, mereka terjebak dalam kepungan pasukan cadangan Bayezid I. Ksatria Eropa yang kelelahan dihancurkan oleh serangan balik dari kavaleri Utsmaniyah dan pasukan Serbia, yang menyebabkan kehancuran total bagi tentara salib. Akibat kemenangan ini, Kesultanan Utsmaniyah semakin memperkuat cengkeramannya di Eropa Timur, sementara kekuatan Kristen di wilayah tersebut melemah drastis. Pasukan Utsmaniyah pada Perang Nikopolis memiliki keunggulan dalam disiplin, strategi, dan kesiapan perang dibandingkan dengan pasukan Eropa yang kurang terorganisir dan terlalu percaya diri. Kombinasi antara taktik bertahan dan serangan balik yang terkoordinasi dengan baik mengantarkan kemenangan besar bagi Sultan Bayezid I. Pada Perang Nikopolis, pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Sultan Bayezid I dari Kesultanan Utsmaniyah menghadapi koalisi Eropa yang terdiri dari Prancis, Hungaria, Jerman, dan Ksatria Ordo Hospitalis. Dalam pertempuran ini, Bayezid menerapkan beberapa kebijakan dan strategi penting. Bayezid pertama dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dalam strategi militer. Dalam Perang Nikopolis, ia menggunakan taktik pertahanan berlapis, di mana pasukan Utsmaniyah menempatkan pasukan cadangan di belakang garis depan. Taktik ini efektif dalam menghadapi serangan awal tentara salib yang kurang disiplin dan terlalu percaya diri. Bayezid membiarkan pasukan salib menyerang lebih dulu dan memancing mereka ke dalam perangkap. Tentara salib yang dipimpin oleh Raja Sigismund dari Hungaria terburu-buru menyerang tanpa koordinasi yang baik, sehingga mereka terjebak oleh serangan balik pasukan Utsmaniyah yang lebih terorganisir. Setelah kemenangan Utsmaniyah, Bayezid I menghadapi dilema dalam memperlakukan para tawanan. Ia mengambil langkah-langkah berikut. Para bangsawan Eropa yang kaya ditebus dengan harga tinggi. Ribuan prajurit biasa dieksekusi sebagai balasan atas kekejaman yang dilakukan pasukan salib terhadap muslim sebelumnya. Beberapa tawanan yang dianggap memiliki keterampilan atau nilai strategis ditahan dan dijadikan pelayan di pasukan Utsmaniyah. Kemenangan di Nikopolis memperkuat dominasi Utsmaniyah di Balkan dan mempercepat kejatuhan Kekaisaran Bizantium. Setelah kemenangan ini, Bayezid semakin memperketat kontrolnya atas wilayah Balkan. Ia melanjutkan pengepungan terhadap Konstantinopel. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Utsmaniyah adalah kekuatan besar yang mampu mengalahkan gabungan pasukan Eropa. Kemenangan Bayezid dalam Perang Nikopolis merupakan salah satu tonggak penting dalam ekspansi Kesultanan Utsmaniyah di Eropa. Setelah Perang Nikopolis tahun 1396, kondisi politik, militer, dan sosial di Eropa Timur serta Kesultanan Utsmaniyah mengalami perubahan signifikan. Berikut adalah beberapa dampaknya. Kemenangan Sultan Bayezid I di Nikopolis mengukuhkan dominasi Kesultanan Utsmaniyah di Balkan. Banyak wilayah Kristen, terutama di Bulgaria, semakin tunduk di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Kekalahan pasukan salib menghambat upaya Eropa untuk mengusir Utsmaniyah dari Eropa Timur. Kekalahan menyebabkan kerugian besar bagi Prancis, Hungaria, dan Burgundi,
baik secara militer maupun ekonomi. Raja Sigismund dari Hungaria melarikan diri ke Laut Hitam dan kembali ke Eropa melalui wilayah sekutu. Banyak bangsawan Eropa, termasuk dari Prancis dan Jerman, tertawan dan harus membayar tebusan besar untuk dibebaskan. Hungaria kehilangan pengaruhnya di Balkan dan harus menghadapi serangan Utsmaniyah lebih lanjut. Raja Sigismund pertama mulai melakukan reformasi militer untuk memperkuat pertahanan negaranya. Hungaria tetap menjadi garis depan dalam perlawanan terhadap Utsmaniyah selama beberapa abad ke depan. Bulgaria semakin berada di bawah kendali Utsmaniyah dan akhirnya dianeksasi sepenuhnya pada tahun 1398. Walakia tetap independen, tetapi harus membayar upeti kepada Kesultanan Utsmaniyah untuk mempertahankan otonominya. Bayezid Imai semakin percaya diri dalam menghadapi Eropa dan mulai mengepung Konstantinopel pada tahun 1399. Namun, pengepungan ini akhirnya dibatalkan karena invasi Tamerlane pada tahun 1402 yang menyebabkan pertempuran Ankara dan kekalahan Utsmaniyah. Perang Nikopolis mempercepat ekspansi Utsmaniyah ke Eropa dan melemahkan aliansi Kristen. Kekalahan ini menjadi peringatan bagi Eropa tentang ancaman besar dari Kesultanan Utsmaniyah yang terus berkembang hingga akhirnya mencapai puncaknya pada abad ke-16. Perang Nikopolis adalah salah satu pertempuran besar antara Kekaisaran Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Bayezid Tamaridi dan pasukan salib gabungan Eropa yang didukung oleh Paus Bonifasius IX. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak Utsmaniyah, menegaskan dominasi mereka di Eropa Tenggara. Pandangan para ilmuwan dan sejarawan Muslim tentang akhir dari perang ini umumnya menyoroti beberapa aspek utama. Sejarawan Muslim melihat kemenangan dalam pertempuran Nikopolis sebagai bukti superioritas strategi militer Utsmaniyah dibandingkan pasukan salib. Kemenangan ini memperkuat pengaruh Islam di Balkan dan menunjukkan ketangguhan Sultan Bayezid I sebagai pemimpin militer. Banyak ilmuwan Muslim menganggap pertempuran ini sebagai contoh lain dari kegagalan perang salib di dunia Islam. Mereka mencatat bahwa meskipun Eropa mengumpulkan pasukan besar dari berbagai kerajaan, mereka tetap tidak mampu mengalahkan tentara Utsmaniyah yang lebih terorganisir. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun menekankan peran kepemimpinan Sultan Bayezid dalam kemenangan ini. Kecepatan pergerakan pasukan Utsmaniyah, strategi perang yang disiplin, dan penggunaan pasukan Janissary dianggap sebagai faktor utama kemenangan. Para sejarawan Muslim melihat kemenangan ini sebagai langkah penting menuju penaklukan Konstantinopel oleh Utsmaniyah pada tahun 1453. Nikopolis memperlemah kekuatan Eropa dalam menghadapi ekspansi Islam dan mengokohkan kedudukan Utsmaniyah di Balkan. Beberapa sumber Muslim mencatat bahwa Sultan Bayezid awalnya bersikap tegas terhadap para tawanan, tetapi kemudian menunjukkan belas kasihan dengan membebaskan beberapa di antaranya setelah menerima tebusan. Ini sering dikontraskan dengan tindakan pasukan salib yang biasanya lebih brutal terhadap tawanan Muslim. Secara keseluruhan, para sejarawan Muslim melihat akhir perang Nikopolis sebagai bukti keunggulan strategi militer Utsmaniyah dan kelemahan pasukan salib dalam menghadapi kekuatan Islam yang semakin kuat di Eropa Tenggara.